Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di SMK 1 Kuningan, tepatnya di bagian perikanan, jurusan perikanan SMK 1 Kuningan. Kita akan melihat bagaimana proses, kemudian bagaimana pelatihan dan pembelajaran tentang ilmu beternak atau pemeliharaan ikan yang ada di sini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan bapak gurunya dan juga dari pembinanya di sini. Selamat menyaksikan. Program Pelayanan Agribisnis Perikanan Air Tawar memiliki program bagaimana mencetak generasi muda Kabupaten Kuningan dengan motonya bisa menghasilkan uang sejak dini, tidak harus menunggu lulus, tetapi ketika bersekolah bagaimana siswa ini bisa menghasilkan uang. Jadi tidak harus menunggu nanti lulus lah baru cari kerja, tidak. Tetapi saya ajarkan mereka bagaimana pembelajaran yang berbasis teaching factory atau budaya industri dibawa ke sini, dan mereka sudah bisa menghasilkan uang sejak sekolah. Jadi belajar, praktek, hasilnya bisa jadi uang. Begitu. Tentang pendidikan perikanan sendiri seperti apa, Kak? Yang diajarkan? Di sini mulai dari pengelolaan induk, pengembang biakan, pembenihan, itu pendederan, pembesaran, dan sampai pemasaran. Itu di sini diajarkan semua jenis ikan air tawar, baik itu konsumsi maupun ikan hias. Nah, sekarang kita lagi menangkap program yang namanya SMK Membangun Desa. Karena siswa kita berasal dari desa-desa tersebar, maka kita manfaatkan potensi itu. Jadi anak bisa langsung mengaplikasikan ilmunya di desa-desa, sehingga potensi perikanan di perdesaan ini akan terbongkar, akan termanfaatkan, tereksplor, kemudian akan menghasilkan sesuatu di samping siswa, alumni, juga masyarakat akhirnya. Maka SMK 1 khususnya bidang perikanan akan transfer ilmu dan teknologi serta peluang-peluang perikanannya kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Kuningan yang tersebar berbasis di perdesaan. Yang saat ini desa mana sih yang tidak punya kolam? Semua hampir punya kolam. Airnya Kuningan luar biasa. Tetapi kita menyadari bahwa Kuningan masih sangat kekurangan ikan. Makanya jurusan agribisnis perikanan air tawar terus akan melahirkan entrepreneur bidang perikanan yang supaya bisa memanfaatkan potensi yang sangat luar biasa di Kabupaten Kuningan. Jadi ini kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya Dinas Perikanan seperti apa, Pak? Dinas Perikanan justru kita hanya menangkap apa yang diprogramkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kuningan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten melalui pokdakannya. Saya ketika berada ke desa-desa, ada pokdakan yang tidak hidup, ikannya tidak ada, gerakannya tidak ada. Maka SMK 1 kita akan bersama-sama dengan pokdakan untuk menghidupkan kembali. Jadi kami tidak menerima program dari pemerintah, tapi kami menyelamatkan program, membackup. Jadi ketika memang ada aset desa yang didanai ratusan juta oleh bantuan pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Perikanan, yang belum optimal, maka kita yang akan mengoptimalkannya, memanfaatkannya. Begitu. Posisi kebutuhan ikan sendiri sebetulnya, Pak? Untuk Kabupaten Kuningan sendiri, untuk ikan konsumsi sampai saat ini kekurangan antara 6.000 sampai 8.000 ton per tahun ya. Masih kekurangan, ini menurut data BPS-nya. Kemudian kita prihatin memang dengan minusnya ini, dan itu baru ikan konsumsi. Ukuran konsumsi, benihnya tak terbayang berapa yang dibutuhkan untuk mensuplai di pembesaran, khususnya untuk waduk Dharma dan kolam air deras yang ada di wilayah barat. Ini juga potensi sebenarnya peluang yang sangat luar biasa untuk entrepreneur muda di Kabupaten Kuningan untuk menangkap peluang ini. Sedangkan ikan-ikan yang sekarang didatangkan itu dari luar semua.
dari kabupaten lain datang ke Kuningan. Mungkin puluhan miliar, ratusan miliar ini uang Kuningan keluar. Dan ini belum ditangkap. Makanya peluang ini akan dimanfaatkan oleh SMK Negeri 1 Kuningan. Bagaimana Kuningan menjadi surplus, baik itu benih ikannya maupun nanti ikan konsumsinya. Nah, kemarin juga ada permintaan dari Jakarta, misalkan minta, bisa nggak 2 ton per minggu gitu. Saya coba datang ke Waduk Dharma, itu pun pesimis dia. Ada nggak ya? Ya gitu loh. Artinya peluang ini sangat memprihatinkan. Peluang ada, tetapi ini eksekusinya bagaimana? Ini pun akan kita coba sikapi dengan arif dan bijaksana. Kita akan tangkap sebuah peluang sehingga di petani khususnya di bidang perikanan ini kita akan sampaikan bagaimana kita berbudaya ikan berbasis industri. Artinya kontinuitasnya tercapai, kualitasnya sesuai keinginan pasar. Kita ingin ada kemandirian di Kabupaten Kuningan karena pengakuan dari konsumen di Jakarta sendiri, ikan Kuningan top, cita rasanya beda dengan yang dari utara, Bau Lumpur lah, dan segala macam. Tetapi kalau dari Kuningan top ikannya. Satu. Kemudian kita belum selesai di ikan konsumsi. Ikan hias juga ini trust yang sangat luar biasa sekarang. Permintaannya cukup luar biasa dan sampai saat ini ikan hias Kabupaten Kuningan disuplai dari Jawa Timur. Itu juga peluang karena ikan hiasnya tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup di toples, cukup di bak kecil, cukup di akuarium, ini bisa. Itu pun jadi PR-nya kami untuk bagaimana mengembangkan produksi ikan hias di Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar di Kabupaten Kuningan. Ya. Hambatan dari produksi perikanan ini seperti apa, Pak? Apakah ada airnya seperti apa di Kuningan ini? Nggak ada hambatan. Sementara daerah lain begitu mudahnya menyediakan ikan Betul. dalam musim yang sama. Oke. Kalau air jangan ditanya. Saya pernah mengundang orang kelautan perikanan ke sini, suruh lihat potensi Kabupaten Kuningan, dan mereka yang ke sini pertama kali datang ke Kuningan, dia tidak percaya bahwa Kuningan ini airnya luar biasa tapi ikannya kekurangan sebenarnya. Dia keliling dan akhirnya manggil lagi saya dan dia mengakui betul Pak Semadi ini airnya Kuningan top tapi ikannya nggak ada. Terus saya berbalik, kami harus bagaimana supaya ini banyak? Pemdanya banyak koordinasi dengan Kementerian Kelautan. Bahasanya begitu. Emang sekarang nggak ada saat itu? Ya karena kurang berarti nggak ada. Nah, setelah itu memang banyak. Hanya satu kelemahan di Kabupaten Kuningan saya ini SDM-nya yang sangat kurang, PPL-nya sangat sedikit, luasan kita banyak, SDM perikannya sedikit. Ini yang menjadi hambatan di Kabupaten Kuningan. Makanya saya melalui program kalian agribisnis perikanan air tawar mencetak SDM-SDM yang mumpuni nanti di dunia perikanan. Makanya saya ingin berharap para masyarakat, orang tua yang ada di Kabupaten Kuningan jangan malu menyekolahkan anaknya di bidang-bidang yang memang memiliki potensial, apa bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, datanglah supaya itu yang menyangkut isi perut sebenarnya. Dan ini potensi di Kabupaten Kuningan yang sangat besar, tidak harus mencari pekerjaan ke kota. Di depan mata kita, di sekeliling kita, ini banyak potensinya sekali. Itu mereka. Jumlah siswa di sini perikanan? Jumlah perikanan totalnya untuk dari kelas 10 sampai kelas 11 190. Ya. Kalau total keseluruhan 1.500 lebih keseluruhannya. Gitu. Cukup. Cukup, Pak. Makasih, Harapannya Pak, Harapan. kedepannya untuk pemerintah dan masyarakat. Harapan untuk pemerintah. Untuk pemerintah, ayo bersama-sama dengan kami, ya, kami akan bergaining membantu pemerintah daerah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, khususnya Dinas Perikanan, bahwa 2023 ingin surplus atau swasembada ikan. Kami akan membantu semampunya dari mulai pembenihan sampai kepada pembesaran. Dan harapannya ketika memberikan bantuan jangan ceblur, tetapi dikawal sampai kelompok ini sukses, sampai kelompok ini mandiri. Dan kalau mau berkoordinasi dengan kami pun akan ikut membantu untuk menjaganya dan membinanya sampai kelompok itu ada kemandirian. Ya, untuk masyarakat, ayo kita bersama-sama, setiap jengkal tanah yang ada di sekitar kita harus jadi emas bagi kita semua. Jangan disia-siakan karena pemberian Allah ini sangat luar biasa. Bagaimana bermanfaat buat kita dan mendatangkan nilai ekonomi yang bisa mensejahterakan lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya.
Mungkin ini Pak, di bidang usaha perikanan ini mungkin belum dikenal atau belum populer. Miliuner dari hasil ikan mungkin belum ini kan. Betul. Di antaranya. Betul, diantaranya itu ya. Jadi kita belum memasang atau dibuat konektivitas antara si produksi dengan hulu hilirnya nih. Hulu hilirnya belum. Ya, sampai beberapa industri, contohnya misalkan dulu saya diminta nila yang ukurannya satu ekornya 0,5 kilo, ikan mas yang satu ekornya 2 kilo, itu untuk kebutuhan ekspor. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup. Karena apa? Pakannya mahal. Nah, dan permasalahan yang timbul sekarang adalah di para pembudidaya adalah pakan. Sehingga kami pun berpikir, dan sekarang alhamdulillah SMK 1 bekerja sama dengan praktisi dari Universitas Pajajaran sudah membuat meriset. Fasilitas punya kita, kerjasama dengan kelompok tani sebagai pelaksana produksinya, dan yang punya formulasi dan tenaga ahlinya dari Unpad, para peneliti Unpad. Sekarang sudah mulai produksi, dan nanti mungkin saya undang lagi setelah uji coba pakannya, FCR-nya berapa, karena kadar protein yang ditimbulkan sekarang 32% dengan harga di bawah harga pasaran. Ini yang diharapkan dan kabar gembira buat masyarakat ketika nanti jadi mitranya SMK, karena ini pakannya hanya dijual khusus untuk mitra kita, tidak dijual bebas karena khusus untuk komunitas saja. Itu. Jadi jangan khawatir, pakan kita siap, pasarnya kita akan konekkan, sehingga perikanan berbasis industri kita akan terwujud di kawasan.